Ini 2025 gue liatnya berbeda bro. Ini beda banget sama event 2021. Flow-nya akan jauh lebih besar karena kali ini FOMO-nya FOMO institusi bukan FOMO-nya retail. Yes. Jadi kita melihat seperti apa bro 2025 ini, apakah market ini akan mengalami kenaikan yang tidak pernah dilihat sebelumnya? Kalau kita lihat ya patternnya BLX ya. Ya. Ini ya kita langsung ngomongin kan. Ini secara spesifik tahun ini ya. Berarti kita lihatnya yearly chart aja bro. Ya. Yearly chart Bitcoin ya harusnya masih ada run tahun ini. Seberapa tinggi itu saya nggak tahu. Tapi ending rally-nya ya itu mungkin saya tahu ya. Mungkin itu di akhir tahun ya 2025 ini. Dimana ya ini lagi printing ya yearly candle-nya. Karena secara formasi kan selalu 3 tahun hijau ya, 1 tahun merah, 3 tahun hijau. Dan biasanya ya di tahun ketiga ya kita dapetin yang namanya blow off top-nya ya. Tapi ini pun di tahun sebelum tahun klimaks ya, kita ngomong di tahun kedua hijaunya, ini kita udah dapet candle Bitcoin 166%. Gimana di tahun ketiganya? Ya. Ya semoga lebih gede. Karena kan secara pattern ini selalu 1, 2. 1, 2, 3. 1 sedang. Ya. 2 kenceng, 3 parabolik. Ngaceng. Ya. 1 sedang. Benar. 2 sedang. 2 sedang. sedang. 3 ya. ngaceng. Oke. Gue udah bisa kayak lo diksinya, gue juga Oke. bisa. Gak cuma Kalimas ada yang jago bikin lirik. 1 sedang, 2 kenceng, 3 ngaceng. Nah, itu. Itu dia. Oke. Jadi itu patternnya. Jadi 2025 ini menurut gue ini kesempatan terakhir untuk kalian mau bikin life changing money lewat kripto. Dan kalau orang udah nggak percaya kripto di 2025 ini, kayaknya kalian belum fully understand what happened gitu. Ini kripto is going mainstream di 2025 ini. Iya, karena ini saya suka bro dengan komparasi S&P ya. Mungkin kita lihat S&P ya. S&P ini kita lihat lah ya yearly chartnya. S&P di awal-awal ya era .com bubble di early 2000. Agak mirip bro, agak mirip ya. Ini saya bilangnya volatility era. Ya mirip dengan era Bitcoin sebelum kita mendapatkan exposure dari institusi ya dan juga dari government. Oke, kita ada di fasenya itu 3 bro. Pertama dari adopsi player ya. Betul. Orang-orangnya, pemakainya ya. Dulu juga ada Silk Road dan lain sebagainya dianggap ya disalahgunakan. Kemudian 2 mulai masuk institusi ya, ETF flowing, company flowing, dan yang ketiga ya ini government. Ya. Betul. Karena banyak juga ya negara-negaranya investasinya juga di S&P 500 index. Jadi kita masih ada di volatility era dan menuju consistent growth era. Ini kalau kita lihat sekarang ini chartnya SPX ya. Dan ini chartnya Bitcoin ya sekarang. Nah ini bisa kita lihat nih ya. Kita ini sempat dulu ya ada di masa ya volatility era ya. Saya bilangnya volatility eranya di sini lah ya. Dan ya ini sedang OTW ya bro. Sedang OTW di dalam fase consistent growth. Jadi nanti teman-teman akan melihat possible drawdown 1 Bitcoin itu berkurang ya. Drawdownnya makin lama mungkin 30% hingga 20%. Dan growth-nya ini konsisten. Mungkin hanya 30% tahun ke tahun ya. Karena S&P sudah mengalami itu ya. Ini kalau teman-teman lihat chart, Bitcoin ini sedang di dalam ya bro, fase yang mana dia mengalami consistent growth. Nanti lama-lama kayak S&P ya. Kalau kita lihat S&P tahun ke tahun, ini 29% ya. Kemudian tahun yang lalu lagi 25% ya. Dropnya pernahkah drop? Drop juga. Tapi berapa? Cuman 28%. Jadi asetnya juga ikut maturing juga seiring dengan waktu. Nah di sini lu lihat Ethereum ini akan kemana bro? Ethereum kan kesannya lagging dan kayaknya banyak yang bikin tesis bahwa ini bro, apa namanya? Ethereum tuh bisa naik kalau misalnya foundationnya stop untuk jualan. Benar. Gimana tanggapan lo? Ya itu mungkin tesisnya orang yang nggak punya data. Ya. Kenapa? Karena memang selling Ethereum Foundation, tapi mereka kan undergo an upgrade. Ya. Mereka butuh dana buat developmentnya. Tapi kalau kita lihat ya holding dari ETF-nya Ethereum itu meningkat. Kan berarti orang bilang oke, Ethereum Foundation jualan. Tapi siapa yang beli? Yang beli TradFi ya. Ini kalau kita lihat ya historical holdings dari Ethereum itu pasca 2024 Desember kemarin itu meningkat bro. Ya, ini kan peningkatan. Dari holdingnya yang awalnya itu hanya 1 juta Ethereum, peaknya di 1,7 juta. Hampir naik 2 kali lipat holdingnya TradFi. Berarti kan memang orang bilang oke, ini selling nih
ya foundationnya. Tapi TradFi buying ya. Jadi kalian lebih percaya mana, dan Ethereum Foundation tuh cash outnya dikit. Kemarin itu cuma 100 Ethereum bro. Iya. Ya. Betul. 100 Ethereum tuh apa sih ya? Ya maksudnya ya banyak bagi beberapa orang. Wah ya. kali masalah udah mulai jumawa nih. Mulai jumawa. Nggak mati nih ya. Iya. Hah? Lagi update. Oke. Iya. Microsoftnya update tuh ini. Ya bener. Ya mungkin Satya Nadella banyak. tuh, ya. Banyak bagi beberapa orang banyak. 100 Ethereum mungkin bisa dibanggakan bagi beberapa orang. Ya. Tapi kalau kita ngomongnya skalanya TradFi, ya nothing lah. Mereka holdnya Ethereumnya jutaan. Betul. Jadi mereka udah short Ethereum Foundation jual 100 ya. Tapi holdingnya naik nih ya dari Iya betul. 1 juta Ethereum ke 1,7 juta Ethereum. Ya, karena mereka mungkin nggak bisa lihat data ini bro. Jadi kan cuman baca di Twitter, oh Ethereum Foundation. Saya. Ya. Jangan gitu teman-teman. Nah Trump kan ini bro, Trump udah bilang bahwa CBDC-nya nggak akan dijalankan di US ya, udah di ban ya. Sesuai Ini, prediksi webinar kita juga ya, di Market Outlook kita bilang tuh. Ada dampaknya nggak bro ke token-token seperti XRP ini, ada dampaknya nggak bro? Iya mereka kan kalau CBDC-nya dilarang tinggal dirubah websitenya bro. Gak usah ngomongin CBDC, mungkin jadi cross border payment begitu. Iya kan? Karena kan narasi itu sering berubah sesuai dengan kepentingan ya dari stakeholdernya. Iya. Kalau sekarang AI ya, orang juga DeFi ya, Decentralized Finance plus AI. Iya. Nanti kalau ini eranya tokenisasi ya, mereka mungkin bahasanya dirubah lagi bro.